Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, Sobat Inovasi, dimanapun Anda berada, mungkin saat ini penasaran ya, di mana sih syutingnya kali ini, karena kan kita saat ini sedang syuting di outdoor ya, di luar studio podcast One Day One Innovation. Tepatnya saat ini kita berada di ruang library dari SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang nih. Nah, sahabat inovasi, sebelum kita lanjut kita sapa dulu ya narasumbernya. Kali ini adalah Naila Angelica dan Rini Aprilia. Halo, apa kabar nih Naila sama Rini nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Nah, judulnya inovasinya kali ini adalah pengaruh logat lokal Palembang pada terciptanya istilah accent Palis terhadap budaya bahasa Inggris di SMA Negeri Sumsel. Nah, apa sih accent Palis ini ya? Kita tanya dulu ya narasumbernya. Apa nih? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke sahabat inovasi, eh, apa sih yang melatar belakangi sehingga muncul nih inovasi mau melihat pengaruh istilah accent Palis di SMA Negeri Sumsel, seperti apa, silakan. Baik, sahabat inovasi. Jadi terkait dengan latar belakang dari penelitian kami, yaitu pengaruh logat lokal Palembang pada terciptanya aksen Palis Palembang English terhadap budaya bahasa Inggris di SMA Negeri Sumatera Selatan ini tentunya dilatar belakangi dari lingkungan sosial dan budaya, yang dimana kita telah menghadapi era globalisasi, era perubahan, dan juga kita menghadapi banyak tantangan, salah satunya tantangan komunikasi yang dapat menghubungkan kita dengan kelompok budaya yang berbeda-beda. Dapat diambil contohnya salah satunya di pola interaksi di SMA Negeri Sumatera Selatan ini. Kami siswa-siswi SMA Negeri Sumatera Selatan berasal dari 17 kota kabupaten yang berbeda-beda, tentunya akan terjadinya efektivitas menggunakan bahasa Inggris yang berbeda-beda pula. Dikarenakan di SMA Negeri Sumatera Selatan ini kami menggunakan standar kurikulum internasional yang mewajibkan kami menggunakan bahasa Inggris pada kehidupan sehari-hari, tentu akan ada terjadinya akulturasi budaya. Dan terjadilah istilah aksen Palis Palembang English, dan yang akan mempengaruhi dampak positif hingga dampak negatif dari kemampuan linguistik kami sebagai siswa-siswi SMA Negeri Sumatera Selatan. Oke nih, jadi aksen Palis ini ternyata singkatannya Ya, Palembang Palembang English English. nih. Nah, mungkin dalam untuk melihat pengaruhnya ini metodenya apa nih? Apakah kuesioner atau bagaimana? Untuk metode penelitiannya sendiri itu kami menggunakan metode kualitatif. Jadi awalnya itu kami mempelajari dulu teori-teori terkait dan juga melihat kasus-kasus sebelumnya apakah sudah pernah hal ini terjadi, dan ternyata setelah kami mencoba mencari tahu lagi melalui kajian literatur lebih dalam, kami melihat bahwa hal ini sebenarnya sudah umum terjadi di Indonesia, di mana masyarakat itu mencoba untuk menyesuaikan bagaimana caranya menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa asing tapi tetap dengan logat asli mereka gitu. Dan itu sebenarnya adalah usaha mereka untuk belajar. Jadi dari sana juga kami mencoba untuk mengobservasi melalui lingkungan yang ada di sekitar kami, karena memang seperti yang rekan saya katakan tadi, kami menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa wajib. Jadi seluruh siswa-siswi di SMA Negeri Sumatera Selatan itu menggunakan bahasa Inggris begitu. Nah, dari hasil observasi kami, yang kami lihat itu kebanyakan teman-teman, apalagi yang baru masuk gitu, istilahnya peserta didik baru, menggunakan bahasa Inggris tapi mereka menggunakan aksen lokal dari daerah mereka masing-masing begitu. Dan kebanyakan memang yang berasal dari Palembang, khususnya mereka masih menggunakan logat orang Palembang, logat asli, tapi mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari sana juga kami menyebarkan kuesioner untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka, sudut pandang mereka, dan juga opini mereka mengenai aksen Palis dan juga bahasa Inggris yang digunakan di sekolah ini. Dan dari sana juga kami melakukan wawancara istilahnya untuk mengetahui pandangan mereka secara lebih lanjut, secara personal. Dan wawancara ini juga bukan hanya kepada para peserta didik, tapi juga kepada para tenaga pengajar terkait penerapan dari peraturan ini. Oke, nanti menyinggung soal hasil dari observasi nih ya. Hasilnya bagaimana nih? Apakah siswa-siswi dari SMA Negeri Sumsel ini lebih nyaman dengan menggunakan accent Palis tadi, atau bagaimana? Berapa persentasenya yang memang menggunakan accent Inggrisnya atau menggunakan accent Palis nih? Oke, baik.
Kalau misalnya terkait kenyamanan peserta didiknya sendiri, memang mereka akan lebih cenderung menggunakan aksen Palis tadi, jadi mengadopsi logat lokal, dan hal ini mempermudah mereka istilahnya, apalagi untuk yang baru beradaptasi dan baru belajar bahasa Inggris, mereka akan lebih cenderung menggunakan aksen Palis itu sendiri. Karena kembali lagi ke tadi, kesannya lebih mudah gitu. Memang bahasa asli mereka gitu, dan mereka sedang mempelajari bahasa Inggris. Nah, tapi untuk yang lebih digunakan di SMA Negeri Sumatera Selatan sendiri, karena ini adalah pendidikan formal, jadi kebanyakan juga peserta didik di sini menggunakan bahasa Inggris yang lebih formal, istilahnya dalam aksen natif. Nah, mereka lebih cenderung untuk menggunakan hal tersebut terutama dalam kondisi dan situasi formal. Tapi ketika tidak formal, mereka akan kembali mengubah menjadi aksen Palis tadi. Dan yang kami lihat memang lebih banyak anak-anak itu akan menyesuaikan dengan kondisi istilahnya. Jadi ketika berbicara dengan para guru, dengan para tamu, mereka akan menggunakan aksen Palis, maksud saya aksen English yang formal. Tapi ketika mereka sesama teman-teman lainnya, mereka akan menggunakan aksen Palis tadi karena istilahnya teman-teman sebaya gitu, yang lebih santai. Oke, ini sahabat inovasi, penelitiannya cukup menarik ya, karena kan di era globalisasi seperti ini, seperti yang kita tahu nih, banyak accent bermunculan nih. Ada yang Palembang di Korea-Koreain ya, ada juga yang istilahnya accent anak Jaksel yang seperti itu. Karena ini kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya Palis nih, berarti dia memang paham nih bahasa Inggrisnya apa, karena kan untuk mengubah logat English formal ke English yang Palis kan berarti dia benar-benar sudah cukup mahir ya, maksudnya menggunakan dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, sahabat inovasi, tentunya ini penelitian yang bagus ya. Nah, kalau nanti harapan kedepannya seperti apa nih diharapkan dari hasil inovasi ini? Jadi sebagai kami peneliti, harapan kami inginnya penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi sahabat inovasi yang ingin mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Inggris dan juga penggunaan bahasa daerah, dan juga sebagai untuk tenaga pengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan, inginnya bahwasanya bahasa Inggris bagi siswa-siswi SMA Negeri Sumatera Selatan tidak hanya dapat dipahami secara teoritis, namun juga dapat dipahami secara praktis. Jadi kami dapat mengimplementasikan bahasa Inggris ini dengan baik dan benar. Terlepas dari harapan kami bangga di SMA Negeri Sumatera Selatan ini kami didorong untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat mempersiapkan sebagai generasi muda untuk menghadapi tantangan globalisasi di masa depan nanti. Oke, luar biasa sekali ya sahabat inovasi, tentunya tetap bisa membedakan nih kapan harus menggunakan memang bahasa Inggris yang secara formal ya, dan kapan juga bisa menggunakan accent Palisnya tadi ini. Nah, tentunya tadi kan mengalami kuesioner observasi lapangan, itu dalam tahap-tahap itu ada hambatan tidak nih? Untuk hambatan dalam penelitian pastinya ada ya, Nay. Jadi kami waktu itu sempat menemukan hambatan bahwa ternyata memang kebanyakan anak-anak menggunakan Palis karena mereka mau menggunakan aja gitu. Dan sebenarnya ini adalah timbal balik dari adaptasi mereka. Ketika mereka baru belajar pertama kali, mereka akan istilahnya stuck di kondisi ketika mereka beradaptasi dan cenderung lebih takut untuk mengimprove kemampuan atau skill mereka untuk bisa ke arah native English gitu. Jadi kayak mereka sudah punya persepsi lebih dulu, saya adalah orang dari kabupaten ini misalnya, maka logat saya memang begini dan cara bicara saya memang begini gitu, dan mereka akan terhenti di statement itu, padahal ketika mereka mencoba untuk berkembang lagi dan lebih meningkatkan adaptasi mereka, mereka bisa belajar lebih lagi begitu. Nah, itu juga kembali ke harapan kami bisa membantu para peserta didik dan teman-teman kami di sini begitu, agar bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka, bahwasanya memang salah satu dari identitas budaya adalah logat kita gitu. Tapi hal ini juga bukan menjadi penghalang bagi kita untuk belajar bahasa Inggris, bahkan lebih seperti ke native speaker gitu. Oke nih sahabat, mungkin bisa ditiru nih bagaimana nih untuk berbahasa sehari-harinya Inggris tapi menggunakan logat Palembang ya. Nah, baik nih sahabat inovasi, mungkin nih terakhir ya udah ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi pengaruh logat lokal terhadap accent Palis nih, silakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Gubernur, Dinas Pendidikan, dan juga Kepala Sekolah yang telah membantu kami dan memfasilitasi kami untuk meneruskan atau melakukan penelitian ini. Dan juga khususnya kepada advisor kami atau pembimbing kami
yang sudah mengarahkan penelitian kami hingga kami bisa menemukan hasil dan teori ini begitu keselarasannya dengan lingkungan sekitar kami dan juga bisa berguna untuk teman-teman di sekitar kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan juga partisipasinya pada penelitian kami. Oke nih sahabat inovasi, tentunya kita nih juga mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini di podcast One Day One Innovation. Tentunya kita tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah sahabat inovasi, tentunya dimanapun kita berada tetap ingat nih bahwa dalam setiap berinovasi kita tidak perlu yang high nih, tapi kita cukup melihat ke sekeliling kita, permasalahan apa yang ada di sekeliling kita, kemudian dalam menjawab permasalahan tersebut bisa menciptakan suatu inovasi nih. Dan jangan lupa nih dalam berinovasi, ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.